Jerawatan parah kayak gini padahal gue cuma di rumah doang, nggak pernah keluar-keluar naik motor, terpapar debu atau kotor-kotoran lain sejenisnya. Dan ternyata di rumah aja lah yang jadi penyebabnya. Bakal kita bahas, tapi sebelumnya let's roll the intro. Sebelum kita bahas, gue mau cerita singkat dulu mengenai jerawat parah yang gue alami kemarin. Sekalian gue mau minta maaf kenapa gue nggak pernah aktif di YouTube. Oke, jadi singkat cerita, gue mulai tiba-tiba jerawatan itu kisaran bulan Desember kemarin. Dan sebelum gue jerawatan, gejala untuk jerawatnya itu cuma muncul dalam waktu 3 hari. Hari pertama itu muka gue merah-merah dan gatal-gatal. Hari kedua, gue mulai bentol-bentol. Dan hari ketiga, langsung muncul semua jerawatnya secara bersamaan. Waktu itu gue hitung ada kisaran 70-80 jerawat. Itu gue stres banget karena gue disiapin beberapa skrip untuk video YouTube. Gue udah beli salah satu produk untuk down perm yang pernah gue mention di video gue yang sebelumnya. Tapi pas barangnya datang, ternyata tiba-tiba muka gue jerawatan parah. Jadi kemarin gue belum bisa bikin videonya dulu. Karena gue pikir agak gak enak untuk dilihat kalau misalnya muka gue masih jerawatan parah. Ini gue memutuskan untuk syuting pun karena emang udah agak mendingan. Tadi gue mau nunggu sampai muka gue bersih, tapi nggak apa-apa karena demi kalian. Kalian juga udah banyak banget yang komen, banyak banget yang DM gue, kapan mulai ada video baru lagi, kapan ada tutorial down perm, kapan ngomongin mengenai jerawat, kapan ngomongin mengenai hairstyle baru, fashion, dan sejenisnya banyak banget. Jadi sorry kalau misalnya dari kemarin gue agak nggak aktif, dan sorry kalau misalnya agak kurang enak untuk dilihat. Karena masih ada beberapa jerawat di muka gue, kalian mungkin masih bisa lihat secara visible di muka gue, jadi sorry kalau misalnya nggak nyaman melihatnya. Dan gue sekalian mau nunjukin kalian, ini kondisi muka gue pada saat awal gue jerawatan. Ini waktu itu lagi panik-paniknya, dan ini kondisi gue waktu kemarin bulan Januari. Dan di video kali ini yang gue bahas itu adalah penyebab-penyebab jerawatan di luar skincare. Bukan gue bilang kalian gak usah pakai skincare, bukan gue bilang kalian gak usah bikin skincare. Tapi karena gue percaya semua itu dimulai dari dalam dulu, semua itu dimulai dari intinya dulu, dari dalam diri kalian masing-masing. Jadi yang gue bahas ini lebih ke penyebab-penyebab internal yang bisa terjadi dalam tubuh kalian. Langsung aja kita breakdown penyebab-penyebab apa aja yang kira-kira bisa membuat kalian jerawatan padahal kalian di rumah doang. Dan yang pertama adalah yang paling sering disepelekan dan yang paling nggak kelihatan di antara yang lain, yaitu kalian kekurangan vitamin D. Dan gue juga mau jelasin dampaknya apa aja dari kekurangan vitamin D. Yang pertama adalah nyeri otot dan nyeri punggung, karena vitamin D itu membantu untuk penyerapan kalsium ke dalam tulang-tulang kita. Jadi kalau misalnya kalian kekurangan vitamin D, kalsium-kalsium yang ada itu nggak terlalu terserap ke dalam tubuh, jadi alhasil kalian akan lebih males, akan lebih mager lagi untuk beraktivitas, terutama dalam berolahraga dan bersih-bersih atau menjaga kebersihan barang-barang di sekitar atau lingkungan sekitar kalian. Dan ini ada hubungannya sama penyebab-penyebab lain nantinya selain kekurangan vitamin D. Dampak dari kekurangan vitamin D yang kedua adalah kalian jadi gampang sakit atau memiliki sistem imun yang lemah. Memiliki sistem imun yang lemah berarti kalian memiliki antibakteri yang lemah, atau kalian memiliki masalah dalam autoimun. Dampaknya apa untuk jerawat? Karena sistem imun, antibodi, dan antibakteri dalam tubuh kita bisa dibilang cenderung lemah karena kekurangan vitamin D. Jadi antibakteri untuk melawan bakteri penyebab jerawat akan menjadi lemah juga. Jadi kalian bisa lebih rentan terkena jerawat jika kalian kekurangan vitamin D atau jika sistem imun kalian lemah. Yang ketiga, jika kalian kekurangan vitamin D, efeknya pada kulit itu sangat fatal. Buat yang ketiga ini sangat berhubungan dengan kulit, karena jika kalian kekurangan vitamin D, luka di tubuh kalian akan jadi lebih lama sembuhnya. Karena vitamin D dapat mempercepat pertumbuhan kulit baru atau penyembuhan luka pada tubuh kita, yang salah satunya adalah pada muka. Kalau misalnya ada jerawat yang pecah-pecah atau kalian ada bagian muka yang luka, kalian akan lebih lama recovery-nya jika kalian kekurangan vitamin D. Maka dari itu vitamin D sangat penting untuk membantu untuk mempercepat pertumbuhan atau regenerasi kulit pada tubuh kita, terutama pada kulit wajah. Dan yang keempat ini adalah yang paling aneh, tapi ternyata efeknya benar. Kalian lebih mudah atau lebih rentan untuk terkena depresi, terkena stres, karena vitamin D membantu untuk melepaskan hormon dopamin, antidepresan, dan serotonin yang bisa berpengaruh sama fungsi dan perkembangan otak untuk tidak lebih rentan terkena stres. Dan ini ada hubungannya juga untuk penyebab-penyebab lainnya yang nanti akan gue sebutkan. Dan solusi dari penyebab yang pertama, kekurangan vitamin D, adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin D. Atau kalau misalnya kalian mau cara murahnya, kalian bisa berjemur di bawah sinar matahari dari kisaran jam 10 pagi sampai jam 3 sore dengan durasi 5-30 menit. Kenapa bisa berbeda 5-30 menit? Gimana cara tahunya? Kan jauh banget ya itu dari 5-30 menit. Yang bikin membeda adalah pigmentasi kulit kalian masing-masing. Pigmentasi itu jika kalian memiliki pigmentasi yang lebih banyak atau kulit kalian cenderung lebih gelap, itu kalian memiliki pigmentasi yang lebih banyak. Kalian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berjemur di bawah sinar matahari. Ini biasanya penyakit orang kaya kali ya, karena biasanya orang kaya kalau di rumah terus gak kena matahari, sekalinya keluar naik mobil. Dan sama untuk kalian yang kerjanya misalnya berangkatnya pagi, subuh atau apa, atau mungkin berangkatnya agak siangan dikit, tapi kalian tetap pakai kemeja lengan panjang, jaket lengan panjang, kalian pakai helm, kalian pakai masker,
benar-benar full semua tutup, pakai kaos kaki, nggak ada yang kena sinar matahari, pakai sarung tangan, sama aja kalian nggak terpapar oleh sinar matahari yang alhasil kalian bisa kekurangan vitamin D. Untuk penyebab yang kedua adalah penyebab yang mungkin agak sulit untuk dihindari. Karena siapa yang nggak cinta makanan? Apalagi kalau misalnya kalian masih work from home. Yang udah pasti banget dari salah satu penyebab jerawat adalah makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya kalian pernah dengar, you are what you eat, kamu adalah apa yang kamu makan, itu bener banget. Jadi mungkin karena work from home, kalian mungkin bosen atau mungkin kerja di rumah, jadi gampang ada makanan di mana. Tinggal ke dapur gampang, tinggal beli makan juga gampang. Sekarang ada GoFood, GrabFood, bisa delivery dan sejenisnya. Atau mungkin kalian yang nggak bisa masak, kalian juga jadi pesen-pesen fast food, atau kalian juga jadi goreng-goreng makanan-makanan frozen kayak sosis, nugget, dan sejenisnya. Ada beberapa makanan yang mungkin bisa buruk untuk kesehatan kulit kita. Contohnya seperti makanan-makanan yang mengandung gula dan karbohidrat seperti roti olahan, pasta, atau makanan-makanan lain yang terbuat dari tepung terigu putih, soda, dan minuman mengandung pemanis lainnya. Produk susu, makanan cepat saji, atau makanan yang ya itulah chicken nugget, sosis, dan sejenisnya. Fast food seperti banyak lah, kalian tahu semua fast food yang mungkin sering kalian beli, contohnya seperti McD, KFC, Hokben, dan sejenisnya. Coklat dan makanan-makanan yang kayak asam lemak omega 6 seperti jagung dan minyak kedelai. Jadi makanan-makanan yang berminyak itu udah pasti banget mendukung pertumbuhan jerawat pada kulit kalian. Ada beberapa mungkin orang yang nggak terlalu berefek dari makanan. Kayak ada yang makan fast food terus tiap hari, makan Indomie terus tiap hari, makan goreng-goreng terus tiap hari, tapi nggak berjerawat. Ya mungkin itu emang metabolisme tubuhnya dia yang kuat, atau emang kulitnya berbeda, karena kulit setiap orang berbeda. Tapi kalau misalnya kalian mengalami peradangan, kalian mengalami jerawat yang parah, dan kalian dalam posisi sedang sering mengkonsumsi makanan-makanan kayak tadi, ya mungkin kalian bisa kurang-kurangin dulu, kalian bisa makan yang kuah-kuah dulu, atau sayur-sayur dulu. Kendaliin diri kalian, tahan dulu mulutnya, demi kebersihan muka kalian. Atau nanti kalau misalnya kalian udah mulai bersihan dikit mukanya, udah mulai tenang dikit mukanya, udah mulai nggak terlalu berminyak, udah nggak terlalu mulai peradangan, kalian bisa sesekali makan makanan yang tadi udah gue sebutin di sebelumnya. Penyebab yang ketiga adalah penyebab yang mungkin masih sangat sulit, karena sebelum WFH pun, sebelum Corona pun, gue melakukan hal ini, dan sampai sekarang gue pun masih agak susah untuk tidak melakukannya, yaitu kurang tidur atau begadang, atau pola tidur yang gak sehat. Kan namanya di rumah ya, WFH gitu ya, mungkin kita jadi bosen, jadinya bawaannya mau nonton Netflix, mau gaming, internetan, Instagraman sampai malam, atau bahkan ada beberapa yang punya kuota malam, jadi menghabiskan waktunya dan menghabiskan kuotanya pada saat malam hari. Atau yang YouTubean, nih kalau misalnya kalian nonton YouTube ini, kalian nonton video ini dalam posisi begadang, please banget tidur. Mending kalian close, save to watch later, simpan buat ditonton nanti, ditonton untuk besok pagi atau besok siang. Kalian tidur sekarang, jangan begadang. Karena kurang tidur itu sama sekali nggak bagus buat kesehatan badan ataupun kesehatan kulit. Sudah terbukti selama ribuan tahun, kenapa waktu tidur itu malam tidur, pagi bangun. Nggak yang pagi tidur, malam bangun. Dan ini sudah terjadi selama ribuan tahun dari dulu. Jadi kalau bisa kalian jangan bantah-bantah, kalian jangan langgar-langgar. Buat kalian yang pola tidurnya kurang sehat, benerin pola tidur kalian sekarang juga. Dan kalau misalnya kurang tidur, tubuh kita memproduksi hormon yang namanya hormon kortisol, atau bisa dibilang hormon stres, yang akan mendukung terjadinya peradangan pada jerawat kalian. Dan balik lagi, ada mungkin beberapa yang emang tidurnya sembarangan tapi mukanya masih bersih. Itu berbeda masing-masing di setiap orang. Tapi kalau misalnya kalian masih mengalami peradangan dan sekarang pola tidur kalian juga berantakan, kalian harus langsung membenarkan pola tidur kalian sekarang juga. Dan salah satu efek dari kurang tidur juga kalian bisa jadi nggak fit, kalian bisa jadi capek, bisa letih, lesu, lemes, jadi kalian malas untuk berolahraga, malas untuk bersih-bersih juga. Kayak yang gue sebut tadi, dari dampak kekurangan vitamin D. Dan muka kalian juga jadi kelihatan nggak terlalu fresh, karena biasanya ada kantong mata, pokoknya kelihatan lesu lah, kelihatan benar-benar nggak fresh lah, mukanya capek, mukanya kayak orang stres. Jadi dengan salahnya pola tidur atau jeleknya pola tidur dan kurangnya tidur, mungkin bisa menjadi salah satu penyebab kalian berjerawat, padahal kalian di rumah aja. Penyebab yang keempat adalah kurangnya kalian menjaga kebersihan rumah atau menjaga kebersihan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Karena salah satu penyebab jerawat adalah menumpuknya bakteri di permukaan kulit kalian, yang bisa membuat pori-pori kalian tertutup oleh kotoran, tersumbat oleh kotoran. Jadi walaupun di rumah, kita pasti masih banget rentan untuk terkena kotoran mukanya, terutama untuk kalian yang suka main gadget, main HP. Dan salah satu barang yang sangat rentan untuk membuat muka kalian kotor atau mentransfer kotoran ke muka kalian adalah pertama tangan, yang kedua adalah gadget kalian. Karena saat kalian habis megang sesuatu, kalian megang gadget kalian, walaupun kalian habis itu cuci tangan, tapi HP kalian nggak kalian bersihin. Jadi HP kalian masih kotor, kalian megang HP, tangan kalian megang muka kalian. Atau bahkan HP-nya kalian kenain muka. Mungkin kalau kalian misalnya mau teleponan sama pacar kalian mau teleponan sama keluarga kalian taruh di muka. Dan semua kotoran yang ada di HP ini akan nempel ke muka kalian,
dan akan menyumbat pori-pori kalian. Jadi kalau bisa kalian tetap jaga kebersihan, mulai dari kebersihan rumah, karena biasanya kalian pegang barang ini, pegang barang itu yang kotor, baru kalian megang HP atau kalian langsung pegang muka, jadi muka kalian kotor. Jadi kalau bisa barang-barang di sekitar kalian yang sering kalian pegang juga dijaga kebersihannya. Dan satu lagi yang benar-benar kalian harus jaga kebersihannya adalah sarung bantal, sarung guling, selimut, dan spray kasur. Karena kalian bayangin kalau misalnya muka kalian kotor, kalian tidur, kotoran kalian semua nempel di permukaan bantal, habis itu besoknya kalian tidur dengan bantal yang sama, besoknya tidur dengan bantal yang sama, terus nggak kalian ganti selama 2 minggu atau 1 minggu lebih. Kalian bisa bayangin berapa kotoran yang menumpuk di bantal itu. Dan kalau misalnya kita pakai bantal itu untuk tidur, udah pasti kotorannya akan balik ke muka kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya bisa seminggu sekali minimal. Kalau misalnya kalian nggak mau ganti-ganti terus karena menuhin cucian, bikin cucian jadi numpuk, 3 hari pertama kalian pakai sisi yang satu, 3 hari setelahnya kalian balik. Jadi kalian pakai sisi yang satunya yang belum kena muka kalian. Jadi 3 hari untuk satu sisi, 3 hari untuk satu sisi, jadi totalnya 6 hari. Kalian bisa ganti di hari ke-7 dan begitu pula seterusnya. Karena ini penting banget guys. Karena banyak banget yang nggak memperhatikan kebersihan bantal dan guling, sarung bantal dan sarung guling, karena itu dipakai setiap hari dan kena muka kalian setiap hari. Jadi itu udah harus pasti banget dibersihin. Dan yang kelima adalah stay hydrated, tetaplah berhidrasi, minum air putih yang banyak, karena air putih sangat bagus manfaatnya untuk seluruh tubuh. Nggak usah gue jelasin sini karena ntar kepanjangan, kalian bisa googling aja manfaat atau fungsi dari banyak minum air putih, atau setidaknya kalian minum air putih dengan kadar yang cukup yang ditentukan untuk badan kalian masing-masing. Dan kalau hubungannya sama kulit, karena 60% jaringan tubuh kita terdiri dari air, dan salah satunya yang termasuk adalah sel-sel kulit kita. Jadi kalau misalnya kalian dehidrasi, proses fisiologis pada tubuh kalian juga akan terganggu, termasuk pada sel-sel kulit. Dan kalau misalnya kalian dehidrasi, pasti kalian lebih kelihatan kusam, bibir kalian pecah-pecah dan sejenisnya, kalian pasti ya kelihatan lebih nggak fresh lah. Jadi kalian harus banyak minum air putih atau minum air putih yang setidaknya cukup. Cara mengetahui cukup apa enggaknya, kalau misalnya kalian pipis atau kalian buang air kecil, kalau misalnya urin kalian berwarna putih, berarti kalian nggak dehidrasi, dan itu bagus untuk kesehatan tubuh kalian. Karena sekali lagi gue percaya semua itu dimulai dari dalam. Kalau misalnya dalam kalian sehat, kalau misalnya dalam kalian oke, pasti luarnya juga akan ikut oke. Dan untuk yang keenam adalah olahraga yang rutin. Gak usah gue jelasin juga apa itu fungsinya olahraga. Kalian juga pasti tahu, atau misalnya kalian bisa googling. Pokoknya kalian harus olahraga minimal sehari 30 menit atau sampai 1 jam kalau bisa. Sesuai dengan namanya juga, mengolahraga. Jadi raga kalian itu terolah, raga kalian, tubuh kalian pasti akan jadi lebih sehat. Semua organ tubuh juga pasti jadi lebih sehat. Kalian jadi lebih fresh, kalian gak gampang stres, kalian gak gampang nyeri tulang. Pokoknya olahraga itu gak ada yang salah, kecuali olahraga yang berlebihan. Mungkin yang belum terbiasa olahraga, kalian bisa mulai pelan-pelan dulu. Dari awal mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai akhirnya bisa setengah jam lebih. Yang penting olahraga setiap hari selama minimal setengah jam. Dan yang terakhir, yang ke-7 adalah kelola stres. Ini penting banget kelola stres. Kalian pasti udah gak kaget lah ya kalau misalnya kalian melihat teman-teman kalian yang kerjanya overthinking, kerjanya stres, pasti kelihatan lebih lesu, kelihatan lebih lemah lunglai dan sejenisnya. Jadi kalau bisa kalian kelola stres. Jadi stres itu sama sekali benar-benar gak baik, karena kalian lebih sering lihat orang cepat mati karena stres. Bisa dibilang kasarnya pendek umur karena stres. Biasanya stres jadi sakit lalu meninggal, atau stres jadi sakit dan sakit parah. Jadi penting banget untuk kelola stres kalian. Gimana caranya kelola stres kalian? Yang pertama adalah ketahuilah bahwa gak semua hal itu bisa berjalan dengan sesuai rencana kalian, gak semua hal itu bisa berjalan dengan keinginan kalian. Walaupun keadaan lagi gak baik, walaupun keadaan lagi sulit, pandemi kayak gini, banyak yang di PHK dari pekerjaannya, tapi ketahuilah bahwa gak semua hadiah terbungkus dengan indah. Mungkin banyak yang awalnya musibah, tapi yang namanya hadiah, walaupun bungkusnya koran, walaupun bungkusnya jelek, walaupun bungkusnya cuma plastik biasa, plastik kresek, tapi yang namanya hadiah itu pasti isinya indah. Jadi mungkin banyak yang sekarang covernya, yang bungkusnya kelihatannya musibah, PHK dan sejenisnya, tapi mungkin bisa menghasilkan hadiah-hadiah yang indah pada nantinya. Karena kalian juga pasti udah sering kan ketemu cerita-cerita yang di PHK dari pekerjaannya, tiba-tiba jadi buka usaha sendiri terus sukses, atau tiba-tiba nemu usaha yang baru, atau nemu pekerjaan yang baru. Atau buat kalian yang habis misalnya putus sama pacar, juga kalian bisa mungkin aja ketemu sama orang yang baru, atau kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa balik lagi ke yang lama atau apa, kita nggak ada yang tahu. Intinya akhirnya pasti indah. Kalau misalnya akhirnya belum indah, berarti itu belum akhirnya. Dan tips dari gue yang kedua adalah kalian bisa memperkuat iman kalian. Untuk yang beragama, agama apapun kalian, kalau bisa kalian perkuat iman kalian di saat-saat lagi susah begini. Karena gue percaya agama apapun, semua agama menuntun umatnya untuk ke arah yang lebih baik, menuntun umatnya untuk lebih kuat menjalani masalah, menjalani hidup-hidup yang keras ini. Jadi kalau bisa kalian kelola stres kalian dengan cara memperkuat iman kalian masing-masing,
di agama kalian masing-masing. Dan untuk yang mungkin yang nggak beragama, nggak suka beragama atau apa, mungkin kalian bisa baca buku, kalian bisa main game, kalian bisa ubah tata ruangan rumah, kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, karena salah satu penyebab stres, salah satu penyebab konflik yang ada di dunia ini sekarang dari yang gue lihat adalah insecurities. Jadi kalian bisa menambah value dari diri kalian masing-masing biar kalian bisa menghilangkan yang namanya insecurities. Dan gue mau ingetin satu hal lagi, kalau misalnya kalian insecure mengenai keuangan, kalian insecure mengenai fisik, itu sama sekali nggak berguna. Kalau fisik karena semua orang itu cakep, tapi butuh orang yang tepat buat ngelihatnya. Bahkan artis-artis idol pun yang cakep banget pun menurut kita, banyak yang menganggap mereka tidak cakep gitu. Banyak karena sesuai dengan selera mereka masing-masing. Selera orang yang menilai masing-masing. Dan kalau mengenai keuangan, kesuksesan, dan kerjaan-kerjaan lainnya, segala aspek-aspek lainnya, kalian tenang aja. Karena semuanya nggak ada yang berjalan lambat, semuanya nggak ada yang berjalan cepat, semuanya berjalan sesuai dengan timeline-nya masing-masing. Ada yang 20 udah nikah, ada yang 20 masih belum kuliah, ada yang 20 masih baru cari kerja, ada yang 20 sudah meninggal, ada yang 20 sudah punya anak, ada yang 20 sakit-sakitan, ada yang 20 sehat bugar, ada yang 20 sukses tajir melintir. Jadi kalian itu nggak ada terlambat, kalian nggak ada kecepatan, kalian hanya berada di timeline yang tepat, tapi berusaha juga. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian bisa. Sisanya untuk hal-hal yang nggak bisa kalian kontrol seperti keadaan, seperti respon orang, seperti keputusan-keputusan orang lain, biarkan saja terjadi. Yang penting kalian lakukan bagian kalian yang terbaik, sisanya serahin aja ke Tuhan kalau kalian bertuhan, atau sisanya serahkan saja ke alam semesta untuk kalian yang bisa dibilang tidak bertuhan atau tidak beragama. Itu dia faktor-faktor internal atau penyebab-penyebab internal yang gue temukan selama gue berusaha untuk menghilangkan jerawat. Dan sekali lagi mungkin pengalaman setiap orang beda-beda, tapi kalau misalnya kalian mengalami hal yang serupa, semoga video ini dapat membantu untuk kalian. Dan nanti perkembangan jerawat ini akan gue update lagi di part yang kedua. Mungkin kisaran sebulan atau 2 bulan lagi kalau misalnya muka gue udah mendingan. Dan situ gue akan membahas tentang produk-produk yang gue pakai selama gue proses menghilangkan jerawat gue. Oke, sekian dulu video dari gue. Itu cuma tips-tips atau penyebab-penyebab yang gue temukan selama gue mencoba untuk menghilangkan jerawat gue. Semoga setelah nonton video ini atau setelah melakukan hal-hal yang tadi gue sebutin, kulit kalian bisa lumayan membaik. Dari kayak gue yang sebelumnya sampai kayak gue yang sekarang ini. Walaupun belum terlalu bersih, cuma semoga video ini bermanfaat buat kalian. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten serupa, dan untuk mendukung channel ini, biar kita bisa lebih semangat untuk menghasilkan konten-konten yang lebih berguna untuk kalian semua. Dan kalian bisa komen di bawah untuk hal-hal yang pengen kalian tanyain. Sorry banget untuk yang komen, tapi belum gue balas, karena gue nggak bisa balas satu persatu. Gue usahakan untuk tetap membalas satu persatu, tapi sorry banget kalau misalnya yang belum bisa dibalas, karena komentarnya itu banyak banget. Gue juga di luar ekspektasi, video gue baru segini, tapi ternyata komentar yang masuk itu banyak banget, DM yang masuk juga banyak banget. Belum bisa gue jawabin satu persatu, tapi gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Thank you semuanya, see you in the next video. Bye-bye.